Daun itu untuk pakai yang konvensional, 50% dari hidroponik. Tapi beberapa ada juga yang dari dari hidroponik kita masuk ke konvensional. Secara hitungan masih masuk. Buat yang lahannya kurang, yang tinggalnya di kota juga bisa mengadopsi sistem hidroponik. Bisa di atap, di balkon. Pak, simbolisnya. aja, Pak. Nah, ya. Udah gini aja. Ya, dia udah sampai ditekan ini. Kok nggak hijau? Oh. Nah, udah. Barusan diputarnya terlalu panas. Oh, bukan. Tepuk tangan. Kami bisa. Nah, kita bawa oleh-oleh nggak? Ini lagi pengembangan, nanti kedepannya pakai yang dengan ikan. Jadi tujuannya sih untuk menghemat ya, untuk menghemat biaya nutrisi, karena nutrisinya kan nutrisinya mahal. Pupuknya lebih mahal. Karena sebagian besar masih impor. Oh, jadi lebih efisien ya? Hanya dia lebih hemat air, lebih hemat pupuk dan tenaga kerja. Sistem hidroponik. Nah, ini cara nyiramnya juga udah gak manual. Oh, jadi tidak semua dengan hidroponik? Ya, tergantung pasar, kita sesuai kebutuhan pasarnya. Karena pasarnya ada yang minta tidak perlu yang hidroponik ya. Tapi apa bedanya? Hasilnya beda, rasanya beda. Jadi yang di hidroponik lebih manis, lebih crispy, dan lebih bersih. Gitu. Jadi ini kita tergantung pasar. Jadi kan ada konsumen juga ada yang untuk hidroponik menengah ke atas. Nah, untuk yang di lahan ini yang menengah ke bawah gitu. Iya. Daun itu untuk pakai yang konvensional, 50% dari hidroponik. Tapi beberapa ada juga yang dari dari hidroponik kita masuk ke konvensional. Secara hitungan masih masuk. Iya. Gitu. Jadi nggak masih ekonomis. Jadi kita hitung-hitungannya sistem mana yang ekonomis, yang profitnya masih bagus. Jadi berarti hidroponik itu adalah teknologi pertanian yang dikembangkan untuk menyikapi lahan yang kurang subur bagi masyarakat misalnya yang di perkotaan yang bermasalah dengan lahan bisa mengadopsi teknologi hidroponik ya Mas ya. Jadi di mana menanamnya itu tidak perlu di tanah langsung, tapi bisa pakai media ditanam di busa. Ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kayak seperti ini. Ini pembibitannya. Jadi awalnya dari situ kecil terus ke sini. Nah, ini kan lahannya masih padat nih. Dari sini kita potong, kemudian pindah ke lahan yang agak besar. Oh, ini prosesnya? Ini pakcoy. Pakcoy. Lucu ya. Ini pakcoy. Aku kalau makan mie instan kan suka pakai pakcoy. Ya. Ya, kalau di Chinese food juga ya. Yang cah bawang putih. Kalau pasarnya kita lokal. Buat ke Supermanan. Tadi dari apa Kang kalau yang benih lokal kurang? Ini nggak berbunga. Jadi di sini tidak menghasilkan bunga, jadi tidak bisa jadi biji. Nah, tadi dari bibit yang padat, kemudian ke sini. Dipotong-potong. Nah, udah agak besar, sudah. Berapa lama nih prosesnya? 1 minggu di sini. 1 minggu di sini, kemudian pindah ke produksi. Ke produksinya ini ya. Nah, ini Bu, ada ini juga nih, ada KWT, kelompok wanita tani.
ada kelompok wanita tani. Tapi yang udah tertua ini mah. Jadi nanti nanti kita ke sana. Guru besar kita Pak. Guru besarnya Pak Roni. Jadi dari awal kita hidroponik Pak Roni yang. Jadi mengedukasi masyarakat Ya, warga di sering. sekitar sini juga ya, Ya. hidroponiknya. Keren Pak. Nanti kita main ke kebun ibu-ibu. Oke. Sip. Nah dari sini masuk ke produksi di sini 2 minggu juga, makanya lahan di sini bisa sebulan 2 kali tanam itu karena bibitnya bisa udah ada. Jadi kalau misalnya di tanah kan dari kecil di lahan itu 1 bulan. Nah kalau ini kalaupun dipindah-pindah nih seperti ini ya, ini walaupun dipindah-pindah nggak akan masalah. Dia nggak akan stres. Tapi kalau di tanah dicabut kan stres. Jadi setelah jadi kecil agak besar. Pindah ke sini, ya kalau ini mau dipindah lagi juga nggak ada masalah. Ini kenapa harus dipindah? Ini kan kalau kecil dia jarak tanamnya pendek. Nah kalau sudah besar diperluas gitu. Jadi biar cahaya mataharinya bagus. Tapi kalau pencahayaan sama aja. Ini pakai plastik ini. Pakai plastik. Kalau itu pakai jaring karena di sini suka ada hujan yang deras. Kalau untuk sayuran daun yang tipis kena air hujan nanti pecah. Nah pasarnya nggak mau nih kalau rusak, daunnya rusak, jadi harus benar-benar mulus gitu. Iya. Nah ini Kang Roni juga membina kelompok tani, kelompok wanita tani yang ada di Cibiru Wetan ini ya. Apa-apa saja nih Ibu yang dilakukan oleh kelompok wanita tani ini? Kita mulai dari pembibitan, pembenihan, itu sampai panen pun kita melaksanakan Pak di KWT itu gitu. Dan itu kegiatannya tiap pagi kita di KWT itu. Berarti sebelumnya pelatihan dulu dari Pak Roni Ya, ya. jadi kita ada dibimbing, pembinaan, dibimbing. Udah lama. Jadi kami gratis. Udah lama itu udah 2000 berapa ya? 2005. 12 kita ya Pak. Dari 2012. Udah Ya. 2012 kita dibinanya gitu. Dibina, diedukasi, dibimbing, Ada hasilnya juga kita beli gitu. Ya gitu, jadi dimodalin bibitnya dari Pak Roni, nanti habis panen diambil lagi sama Pak Roni, uangnya dibeli lagi, uangnya kasih ke kita lagi gitu. Nambih-nambihnya. Jadi nggak banyak nonton sinetron. Ya. Jadi justru bernilai ekonomis manfaat ya. Ada berapa orang anggotanya dari KWT itu ini? biasanya kan 40, tapi yang aktif biasa 20. Tapi ada juga piketnya Pak, nanti tiap hari itu ada yang piket per hari itu. Nanti kan ada yang nyiram, ada yang kalau misalnya ada apa namanya hama, Pengendalian hamanya. Oke. kita koordinasi kalau ada hama, Pak Roni ini gimana ada hama? Ya nanti Bu ke lokasi, tapi baru Dulu sempat sampai ada namanya kampung selada. Ya, Jadi satu KWT itu tanam selada semua. Ada ya. Jadi binaan Kang Roni semua ya. Ya kumaha Kang Roni pas awal-awal diajarna hoyong terang ya. Cepet diajarna apa barolot di awalna ya. Gampang kok Bu. Oh pintar. Oh keren atuh noh. Hebat. Bisa sambil nyetrika, nyetrika sambil nanam, sambil ngurus anak. Iya. Multitasking. Alhamdulillah ini KWT-nya udah bertahan lama Pak. Gitu ya. Jadi udah dari 2012 sampai sekarang masih aktif dan sudah beregenerasi. Sekarang yang muda-muda udah mulai ikutan ya. Mudah-mudahan Cuma ini belum milenial ya, masih mudanya masih di 30 lah. Kita jelang 5 tahun. Ini insya Allah jadi menginspirasi KWT yang lainnya di Kabupaten Bandung ya. Ibu semangat terus ya. Mudah-mudahan sehat berkah kanggo keluarga sadayana ya. Oke, sekarang kita akan teruskan ya. Kalau yang masih nempel dicopot aja pakai tangan. Gini. Ya. Gini ya gitu. Ya, udah gitu aja tinggi. Segini aja. Rock wool, itu rock wool. Kalau di knalpot Satu-satu aja Bu. kendaraan Boleh grass wool, dua-dua? mirip. Oh, gini aja. Nah, udah ya gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga beranak pinak, tumbuh kembang. Amin. Untuk bibitnya dari apa aja? Buat yang lahannya kurang, yang tinggalnya di kota juga bisa mengadopsi sistem hidroponik. Bisa di atap, di balkon, Di balkon bisa. di dak gitu. Jadi ini tidak membutuhkan pakai tanah, nanamnya cuma di busa
Ini bisa juga Bu buat ini ketersediaan bahan sayuran buat di rumah sakit, bisa dibuat di rumah sakit. gitu. Iya betul ya. Jadi tanaman obat bisa. Bisa tanaman obat, sayuran bisa, ya. Iya, untuk masyarakat juga supaya di rumahnya pada ada tanaman obat, jadi bisa yang berkendala dengan lahan. Ya, bisa dipakai. Dan ini juga kan waktunya bisa lebih efektif ya. Jadi 1 minggu. Tadi kalau di yang konvensional untuk menanam tumbuhan yang sama itu kan bisa waktunya lebih satu panjang. bulan, ini Bulan. dua Kalau minggu ini udah bisa. 2 minggu gitu. Jadi dari sisi waktu lebih efektif, dari sisi Lahan lebih juga efisien, efektif, lebih produktif. Dari sisi biaya lebih efisien. Ya, gitu biaya selanjutnya perawatannya lebih efisien. Perawatan lebih Hanya biaya awalnya aja harus, kalau punya barang bekas ya bisa juga dipakai, digunakan. di-reuse lagi. Ya, tidak perlu pakai Waktu bahan yang Akang baru. mau mulai berapa tuh yang waktu itu Akang? Kalau awalnya kan Siapin. masih kecil, jadi cuma sedikit. Nah, pas membesar itu ya sambil tumbuh. Oh, dengan lahan pribadi sendiri? Ya, ini lahan keluarga. Oh, iya. Tapi ya Bang, Hebat. harus banyak nih aset-aset yang seperti Iya. Akang itu menginspirasi warga, jadi membina warga sekitar, menggerakkan perekonomian ya, warga sekitar jadi Bisa ada aktivitas. keilmuannya jadi dapat, masyarakat bisa tahu bagaimana cara teknologinya hidroponik, pokoknya hebat banget. Harus untuk warga-warga lain yang masih muda, harus spiritnya dijaga nih, aset nih, aset Ya, negara. Dan yang jelas harus berani memulai ya Kang. Ya, betul. Karena kekhawatiran takut gagal ya itu yang menyebabkan tidak pernah mulai. Yang penting jalan dulu aja. Iya, jalan dulu tapi tidak harus sesuai dengan kemampuan. Iya. Ini saya ngomong-ngomong jadi betah ini. Bapak pesan Kayaknya saya akan Bisa seharian sih. ya. mana ya, Bapak? Mohon maaf ya. Nanti saya kasih teh manis. Saya mau seharian ini kelihatan. Tapi ini proses yang sudah berlangsung berapa lama Kang? Ini sudah sekitar 2 minggu. Oh, sudah 2 minggu. Sudah 2 minggu. Yang ini udah 3 minggu udah siap panen. Bapak mau bungkus Oke. buat di rumah panen? Iya. Boleh juga buat nanti makan Bikin itu mie podcast. Masak instan. mie instan ya. Ya. Dari sini prosesnya Setelah panen masuk ke packing. ke packing. Ya. Kita akan lihat proses packingnya ya. Mau Bener, panen ada. nggak? Ada. Mau panen nggak? Ada cuma Yang sudah panen dan di packing oleh ibu dari KWT tadi. Proses untuk memilih ini kan berarti ibu juga apa ya, kayak quality control Iya, juga disortir ya sebetulnya dulu. ya? Oh, yang untuk melihat Yang kurang mana bagus yang kurang daunnya bagus atau dibuang. apa, ada kesulitan nggak Bu saat melakukan Iya. packaging ini? Ya lumayan bisa kan. Heeh. Nah, yang kursi ini kursi yang ada yang kuning dibuang. yang terkena hama gitu harus Yang dibuang. bolong-bolong dibuang. Jadi nggak boleh ada yang bolong kalau buat ke toko. Ada berapa tim yang untuk packaging kan? Kita ada 8 orang tapi nanti masuknya sore. Oh, iya. Masuknya Mungkin karena sore. hari ini libur juga ya kan? Ya, tapi kalau packing memang kegiatannya sore. Oh, Biar jadi tidak terlalu banyak karena kalau terlalu siang nanti layu kepanasan. Tapi berapa persen yang bagusnya dibandingkan dengan yang gagalnya? 80% bagus sih. Enggak. Nah, nanti kalau ada yang kurang bagusnya nanti masuk ke pasar tradisional. oh, Gitu. Oke. Ini kalau Pak Coy Ya, sama tadi. sama ya. Ya, jadi harus Itu saya Pak. Ya? udah dipilih. Sudah bagus semua. Jadi udah nggak ada yang bolong. Jadi Langsung pengen masak ya bawa. langsung Pengen nyuruh Mbak masak lebih tepatnya. ya, ini patah ini berarti nggak bisa masuk. dibuang yang patahnya, jadi yang bagus yang ya. Oh, sebentar. Terbalik Bapak. Oh, iya, iya, iya. Rembutan Pak. Masuk dulu. Ya, habis terus. masuk. Sampai ujung dulu, Pak. Jangan Habis dulu. ujung. Ya, ya. Baru tarik. Setelah ujung baru ditarik. Nah, Baru dikeluarin. Ya, oke. Wah, oleh-oleh buat Mbak di rumah ya. ya Pak ini langsung dibungkus buat boleh. rumah ya. Nah, ini nanti buat dimasak di rumah, Pak. Ya. Cuma tinggal di ini aja kan? Pak, ini gimana, Simbolisnya. Pak? Ini aja Pak. Ini beneran empuk ya? Ya, tinggal ini ditarik. Atau aku yang pegang? Nah, itu sebenarnya. Saya yang pegangin, kamunya yang itu. Nah, ya.
Jadi datang nih Bapak nih. Udah gini aja. Ya, udah sampai ditekan ini. Kok nggak hijau? Oh. Nah, udah. Barusan diputer itu terlalu panas. Oh, udah. Begini jadinya. Tepuk tangan. Bungkus ke rumah bungkus. Kami bisa. Nah, kita bawa oleh-oleh nggak? Tapi udah dibolong-bolongin ya kan? Udah, jadi satu lubang satu. Sorong mungkin sedikit gimana melihat proses yang biji-biji dari tanaman tadi. Ya, melihat kreativitas warga ya, Kang Roni berinovasi, mendorong warga sekitarnya agar memiliki kegiatan yang bernilai ekonomis. Dari mulai proses seperti ini melibatkan masyarakat sampai dengan panen dan dirasakan manfaatnya oleh semua, saya kira ini perlu diapresiasi ya. Dan Kang Roni mudah-mudahan ini bisa mendorong juga yang lainnya untuk berbuat juga ya Kang Roni ya. Untuk menginspirasi anak muda yang lainnya supaya bisa ikut serta gitu ya. Iya. Untuk mengembangkan. Ya. Tidak banyak ya orang yang memiliki keinginan untuk membangun daerahnya. Ya. Kalau Kang Roni dulu lulusan? Saya dari Unpad, dari pertanian Unpad. Pertanian. Ya, dari pertanian Unpad. Banyak loh yang dari pertanian malah kerja di bank. Betul. Dia sama malah Pak budidaya. Tapi berbeda. budidaya uang. Berbeda jalur ya. Ya. Nah itu Kang Roni sendiri apa yang menjadikan niat kuat untuk mau memulai itu? Ya, karena banyak yang tidak masuk ke pertanian, jadi itu udah peluang. Iya. Jadi ketika waktu zaman saya SMA itu peluang orang berbondong-bondong masuk IT. Iya. Nah, saya masuk pertanian. Setidaknya persaingan itu tidak ketat jadinya. Nah, pada saat setelah lulus orang banyak berbondong-bondong ke bank, yang ke pertanian kurang, saya masuk ke pertanian. Jadi peluangnya juga masih besar. Iya, jadi hebat ya. Jadi ngambil bisa membuka lahan kerja ya, sendiri. betul. Ya, hebat, buka lahan kerja sendiri, menggerakkan masyarakat, ngerekrut jadi lapangan kerja. Ya. Bagus. Ya. Apa yang Kang Roni ingin sampaikan kepada para teman-teman, para pemirsa yang ingin bergerak di bidang pertanian? Apa sih modal atau kunci suksesnya? Awalnya memang harus ada keberanian dulu, karena pertanian itu banyak lulusan pertanian itu tidak masuk ke bidang pertanian, karena ketakutan dengan kekhawatiran gagal gitu. Padahal sebetulnya sangat jadi selama masih ada orang yang hidup pasti yang makan, yang butuh iya makan, pasti butuh sayuran. Jadi untuk teman-teman yang milenial itu tidak boleh takut kotor, tidak boleh takut rugi, semuanya harus dijalani. Nanti sambil berjalan akan belajar, akan mendapatkan pengalaman, dan di situ waktunya untuk memperbaiki. Karena tidak bisa tidak mungkin langsung berhasil gitu, pasti ada prosesnya. Ya. Oke Kang, sukses terus buat Kang Roni.